agak sih. Makasih ya sudah jujur. Nah, sebelum mulai aku jelasin sedikit ya. Sesi ini sifatnya rahasia dan kamu bebas bercerita sejauh yang kamu rasakan dan senyaman mungkin. Nah, kita ngobrol santai saja ya. Saya di sini tidak akan menghakimi. Oke, aku ngerti. Apa yang bikin kamu pingin ikut konseling hari ini? Mungkin karena akhir-akhir ini pikiranku pendut, jadi bingung mau ngapain. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Kamu nggak harus langsung menemui solusi sekarang. Aku di sini akan membantu kamu. Nah, boleh ceritain atau tidak hal apa yang bikin pikiran kamu penuh? Kayak aku tuh ngerasa hidup aku jalan, tapi aku nggak tahu tujuannya kemana. Iya. Jadi kamu ngerasa kayak jalan tanpa arah dan itu bikin kamu capek ya? Iya, terus aku sering bandingin diri aku sama orang lain. Apa yang kamu rasain setelah membandingkan diri kamu sama orang lain tersebut? Aku malah merasa gagal dan makin malas ngapa-ngapain. Berarti setiap kali kamu membandingkan diri kamu sendiri, semangat kamu malah makin turun ya? Iya, benar banget. Nah, kalau aku rangkum, kamu lagi ngerasa bingung dengan arah hidup kamu, capek secara mental, dan sering nyalahin diri sendiri. Benar atau tidak? Iya, itu aku ngerasa kayak gitu banget sih. Nah, menurut kamu, hal mana yang paling berat buat kamu sekarang? Aku sering nyalahin diri sendiri, kadang merasa aku gak cukup baik. Kedengarannya kamu cukup keras ke diri kamu sendiri ya? Iya, aku juga jarang ngasih apresiasi ke diri sendiri dari hal-hal yang telah aku lakukan. Iya. Saya dapat bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau kamu bayangin hidup kamu sedikit lebih ringan, apa yang pingin berubah duluan? Aku pengen lebih berdamai sama diri sendiri aja sih. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa penting itu buat kamu? Mungkin sekitar 7. Kenapa bukan angka yang lebih kecil? Karena aku capek terus nyakitin diri aku sendiri lewat pikiran yang harusnya gak aku pikirin. Itu alasan yang kuat. Nah, menurut kamu, langkah kecil apa yang masih masuk akal buat kamu lakuin di minggu ini? Mungkin berhenti nyalahin diri sendiri setiap kali gagal, atau sadar dulu pas udah mulai kejadian. Itu langkah yang realistis. Gak harus langsung berubah besar, yang penting kita harus memulainya terlebih dahulu. Nah, aku mau ajak kamu lihat sesuatu hal ya. Dari semua yang kamu ceritain, sebenarnya kamu bukan gak mau berubah, tapi kamu lagi capek dan terlalu keras sama diri sendiri. Ya, aku juga sadar sih kayak gitu juga. Dan wajar banget ngerasa kayak gitu. Banyak orang di fase hidup tertentu juga merasa bingung dan lelah. Itu bukan tanda kamu gagal, tetapi tanda kamu lagi berproses. Dengar itu aja aku lega sih. Nah, sekarang aku pengen tanya pelan-pelan deh sama kamu. Kalau kamu terus berada di kondisi ini tanpa perubahan, menurut kamu, apa dampaknya buat hidup kamu ke depannya? Mungkin aku bakal makin capek dan makin gak percaya diri sama diri aku sendiri. Nah, itu yang kamu pengen hindari ya? Iya, aku gak mau hidup. Aku berhenti di sini aja. Kalau kita fokus ke satu hal kecil dulu, misalnya kebiasaan nyalahin diri sendiri, biasanya pikiran apa yang sering muncul? Kayak, kenapa sih aku gak bisa kayak orang lain? Iya
apa ngapain. Jadi pikiran itu yang bikin perasaan kamu turun ya, dan akhirnya bikin kamu makin diam. Masuk akal sih kalau kamu jadi capek. Aku gak minta kamu langsung berubah pikiran itu ya, tapi bagaimana kalau mulai dari menyadari setiap kali pikiran itu muncul tanpa langsung percaya sama pikiran itu. Kayak coba bilang ke diri sendiri, oh ini pikiran aku lagi nyalahin diri. Iya persis, itu sudah satu langkah besar. Sekarang aku ingin ajak kamu mikir soal satu hal lagi. Di luar ekspektasi orang lain, hidup seperti apa sih yang sebenarnya pengen kamu jalanin? Aku pengen hidup yang lebih tenang, gak terus-terusan merasa kurang. Itu tujuan yang manusiawi banget sih sebenarnya, dan kamu punya hak buat menuju ke situ dengan cara kamu sendiri. Kalau kamu rangkum sendiri, langkah kecil apa yang pengen kamu coba setelah sesi ini? Kayak yang tadi aku bilang, aku mau mulai lebih sadar sama pikiran aku dan berhenti nyalahin diri sendiri setiap gagal. Nah, itu solusi yang datang dari kamu sendiri ya, dan itu kuat banget. Kita nggak ngejar perubahan besar, tapi kita kejar keberlanjutannya. Gimana perasaan kamu sekarang setelah menemui solusi ini? Lebih ringan, kayak aku punya pegangan sekarang. Aku senang dengarnya. Ingat ya, proses ini pelan-pelan dan kamu tidak sendirian. Setelah ngobrol sejauh ini, apa yang kamu sadari tentang diri kamu? Aku sadar ternyata aku pengen berubah, cuma selama ini aku terlalu keras sama diri sendiri. Nah, itu kesadaran yang penting banget. Gimana perasaan kamu sekarang dibanding awal sesi tadi? Lebih lega, kayak beban di dada berkurang aja sih. Aku seneng deh dengarnya. Artinya proses ini ada dampaknya buat kamu. Sebelum kita tutup sesi hari ini, aku mau rangkum sedikit ya. Hari ini kamu cerita tentang rasa capek, bingung arah hidup, dan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Kamu juga sudah menemui langkah kecil buat berubah. Benar atau tidak? Bener-bener. Nah, terima kasih sudah berani terbuka hari ini. Kamu tidak sendirian, dan perubahan boleh pelan-pelan. Kita bisa lanjut di sesi berikutnya kalau kamu berminat. Aku mau banget, terima kasih banyak. Sama-sama, jaga diri kamu baik-baik ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.